Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua pada hari ini kesehatan, keluasan berpikir, dan saya juga berharap saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi sekalian selalu diberikan oleh Allah keluasan berpikir, keluasan rezeki, kebijaksanaan, sehingga nantinya bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, mengikuti perkuliahan ini dengan baik, dan nantinya akan bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Karena ini pertemuan pertama, banyak yang belum mengenal saya juga dosen baru. Saya bergabung di UMSIDA Fakultas Ekonomi, khususnya jurusan manajemen, baru di semester ini ya. Background saya dari S1 sampai dengan S3 juga associate profesor saya di bidang manajemen, khususnya spesialisasi saya di manajemen strategik. Selama ini saya di perguruan tinggi lain, saya menjadi dosen pengampu di pasca sarjana, khususnya untuk bidang-bidang di manajemen strategik, strategic leadership, strategic human resource, dan di strategic marketing. Kemudian secara profesional, saya sendiri sebagai pendiri dan direktur utama dari lembaga sertifikasi profesi yang didirikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini berarti didirikan oleh industri ya. Jadi lembaga sertifikasi profesi itu ada yang didirikan oleh kampus, universitas atau lembaga pendidikan, kemudian yang kedua didirikan oleh pemerintah, dan yang tingkat tertinggi ini yang didirikan oleh asosiasi industri. Dan kebetulan yang saya kelola sekarang ini, yang didirikan oleh asosiasi industri ini, saya menjadi direktur utama untuk lembaga sertifikasi profesi bidang manajemen, SDM ya. Namanya Lembaga Sertifikasi Profesi MSDM Cipta Unggul. Dan sertifikasi kompetensi saya sebagai asesor kompetensi, secara teknis saya juga sebagai asesor kompetensi di bidang manajemen dan marketing, manajemen SDM dan marketing. Jadi itu sekilas tentang profil diri saya. Nanti saya akan share mungkin CV saya di e-learning, mungkin nanti bisa diketahui. Selanjutnya saya akan share materi saya pada mata kuliah perencanaan tenaga kerja di sini. Jadi yang perlu saya tegaskan di sini kepada para mahasiswa sekalian, bahwa pada mata kuliah perencanaan tenaga kerja ini menjadi sangat penting bagi para mahasiswa sekalian, karena nanti Anda ketika lulus di bidang manajemen, baik Anda mengambil konsentrasi di bidang MSDM maupun di bidang pemasaran maupun di bidang keuangan ataupun di bidang operasional, itu semuanya akan membutuhkan tentang perencanaan tenaga kerja ini. Jadi ini mohon dipelajari sungguh-sungguh, karena ini nantinya bisa menjadi satu kompetensi unggul bagi para mahasiswa sekalian ketika nanti berada di dunia kerja. Baik, saya akan share materi saya. Bisa dilihat ya? Bisa kelihatan? Sudah bisa terlihat materi saya? Sudah. Ya. Bisa, Pak. Saya berharap nanti akan banyak diskusi ya, karena memang saya juga punya banyak experience di bidang perencanaan tenaga kerja ini. Kalau Anda lihat di CV saya juga pernah menjadi salah satu, mulai dari supervisor sampai pada direktur bidang SDM di salah satu perusahaan. Baik, saya kira cukup untuk perkenalannya. Kita akan masuk pada topik materinya, di mana kita akan bahas pada pagi hari ini tentang
pertemuan pertama kita akan bicara tentang introduction konsep perencanaan tenaga kerja. Pada mata kuliah perencanaan tenaga kerja ini, berdasarkan apa yang telah diberikan oleh Kaprodi kepada kita, para dosen, pada mata kuliah perencanaan tenaga kerja ini, kita dibebani untuk capaian pembelajaran mata kuliah secara keseluruhan. Diharapkan nantinya mahasiswa mampu melakukan ini secara keseluruhan ya. Jadi yang pada topik yang pertama ini, capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan pertama, mahasiswa memahami analisis lingkungan untuk memproyeksikan seberapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan oleh organisasi di masa yang akan datang. Tapi untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, itu pada mata kuliah manajemen kinerja di sini, secara keseluruhan, nantinya ketika Anda selesai mengikuti mata kuliah perencanaan tenaga kerja mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7, itu diharapkan nanti Anda mampu memberikan sebuah kontribusi ya dalam penyusunan rencana strategis organisasi, kemudian dijabarkan pada rencana strategis dan menjadi rencana operasional organisasi pada level fungsional, khususnya pada Departemen SDM yang terkait dengan perencanaan tenaga kerja, baik pada skala nasional maupun internasional. Itu capaian pembelajaran mata kuliah secara keseluruhan. Nah, pada topik pertama ini, kita akan bicara tentang bagaimana perkembangan daripada konsep perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah ini nanti pada pertemuan pertama ini, Anda diharapkan sudah mampu memproyeksikan berdasarkan analisis lingkungan, analisis isu, dan analisis baik itu secara internal maupun eksternal, itu nanti diharapkan mahasiswa mampu memproyeksikan seberapa banyak sih sebetulnya karyawan yang dibutuhkan, bagaimana kualifikasinya, bagaimana requirement-nya, bagaimana kompetensinya, ya kan? Dan itu semua harus match dengan perkembangan zaman sehingga organisasi itu bisa bergerak maju dengan baik. Jadi nanti itu yang harus dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa. Topik pembahasan pada pertemuan pertama ini, saya akan bicara tentang paradigma baru dalam manajemen SDM. Ya, referensinya nanti bisa dibaca. Bagaimana sih paradigma perencanaan tenaga kerja dan manajemen SDM baru ini? Jadi yang pertama bahwa kita dihadapkan pada kondisi perubahan baik itu terkait dengan globalisasi maupun liberalisasi pada perdagangan dunia. Terkait dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area ini sudah terjadi ya. Makanya kemudian di beberapa negara itu sudah memberlakukan sertifikasi kompetensi yang berlaku secara ASEAN. Jadi nanti kalau Anda moving, bekerja ke Malaysia, ke Singapura, maka yang ditanya bukan ijazah Anda, tapi yang ditanya adalah Anda memiliki sertifikasi kompetensi apa, dan sertifikasi kompetensi tersebut apakah masuk dalam salah satu yang diakui di wilayah itu. Jadi contohnya misalkan BNSP itu sudah melakukan agreement dengan Australia, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan beberapa negara juga di Dubai. Sehingga nanti ketika antar negara ini sudah melakukan sebuah kesepakatan, maka sertifikasi yang diterbitkan di Indonesia itu bisa berlaku juga di negara-negara lain yang sudah menjadi satu ikatan kerjasama tadi. Kemudian ada APEC, ada GATT, dan yang terakhir adalah yang paling penting, perubahan yang mendasar sekarang itu akan terkait dengan adanya revolusi industri 4.0
Jadi semua sekarang sudah berubah. Apa yang berubah? Hubungan ekonomi menjadi berubah. Ilmu pengetahuan teknologi juga berubah. Budaya berubah. Dan perubahan itu pemicu utamanya adalah sekarang kita masuk kepada era digital ya. Jadi semua sudah terdigitalisasi, ukuran, transparansi, teknologi, kemampuan dan lain sebagainya. Itu semua harus terkait dengan era digital ini. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu juga merubah semua tatanan organisasi, baik itu tatanan organisasi bisnis maupun tatanan masyarakat, budaya itu berubah. Nah, perubahan-perubahan itu mau tidak mau, itu mengharuskan perusahaan untuk melakukan sebuah perubahan strategi. Jadi visi misinya harus berubah, sasarannya berubah, paradigmanya berubah. Kalau tidak, kalau dia tidak mau melakukan perubahan, maka dia akan tergilas. Nah, ketika dia tidak melakukan perubahan, maka perusahaannya akan tutup. Ketika dia tidak mampu mengadopsi tantangan-tantangan perubahan lingkungannya ada, perusahaannya juga tutup. Ya. Salah satu contoh yang ini lagi tren di dunia industri, nanti SDM itu nanti akan berfungsi bersifat tidak lagi sebagai bagian dari satu entitas organisasi yang bersifat unity, tapi menjadi mitra. SDM akan menjadi mitra. Ya, jadi seperti kayak pemain sepak bola nanti. Jadi ada bursa transfer dan lain sebagainya. Nanti larinya ke sana. Makanya setiap SDM ini sudah terjadi. Ketika melamar pekerjaan, maka salah satunya LinkedIn, kemudian beberapa aplikasi-aplikasi sosial media yang terkait dengan komunitas kerja, itu sudah meminta landing page Anda. Anda punya nggak website pribadi? Anda punya nggak sebuah komunitas medsos yang itu diakui? Jadi contohnya mungkin Google Cendekia, kemudian LinkedIn, ya. Kemudian Anda punya website pribadi dan itu nanti larinya akan ke sana sehingga semua orang ketika dia membutuhkan sesuatu maka akan diminta itu. Bahkan tren terbaru sekarang dosen untuk disertifikasi profesi dia harus membuat video profilnya dia, menunjukkan bahwa dia punya kapasitas, dia punya kapabilitas. Nah, perubahan-perubahan ini akhirnya akan menuntut terciptanya yang namanya manajemen personalia baru atau manajemen SDM baru, atau yang dalam kaitannya dengan mata kuliah ini berarti nanti kita akan harus berubah tatanan kita di dalam melakukan manajemen tenaga kerja. Nah, apa aja yang berubah? Sekarang kalau kita bicara tentang manajemen itu sekarang, makanya sekarang banyak perusahaan menggunakan istilah human capital. Jadi manajemen itu sekarang menjadi sebuah aset karena manajemen itu adalah merupakan SDM itu adalah merupakan sebuah alat strategi, alat untuk mencapai strategi, untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, di paradigma baru ini, SDM yang ada, karena dia sudah menjadi fungsi strategis, dia sudah menjadi fungsi capital, maka dia harus mampu menjamin bahwa SDM itu bisa dikelola, bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dan ini ketika SDM ada, maka pengelolaan SDM ini harus continuous improvement, dia harus berkelanjutan. Dan ini menjadi salah satu yang paling kritis di dalam sebuah perusahaan. Kata kunci maju dan tidaknya, efektif dan tidaknya sebuah organisasi, itu akan terletak kepada personalianya, tenaga kerja. Jadi kondisi inilah yang kemudian menjadi satu paradigma baru, sehingga tatanan konsep di dalam perencanaan tenaga kerja itu nantinya juga akan menjadi berubah. Ya. Kemudian, fenomena kenapa kebutuhan tenaga kerja atau SDM itu menjadi kata kunci pencapaian sebuah strategi. Jadi, organisasi yang tidak didukung pegawai atau karyawan yang sesuai, baik dalam sisi kuantitas, kualitas, maupun strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan itu menjamin semuanya
bisa dioperasionalkan dengan baik, maka dipastikan organisasi tersebut akan sulit mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya di masa yang akan datang. Ini hasil riset. Ya, saya mengutip dari risetnya Rifai. Nah, kemudian beberapa riset di dunia juga menunjukkan bahwa investasi dalam sumber daya manusia adalah merupakan sumber potensial keunggulan kompetitif. Jadi sekarang trennya, makanya perusahaan-perusahaan yang dengan kapitalisasi modal yang besar, itu trennya dia mengumpulkan kapitalnya itu dari sisi human capital. Makanya kenapa Apple itu tumbuh pesat sampai detik ini, kemudian Amazon tumbuh pesat, ya kan? Google tumbuh pesat, karena mereka memiliki kata kunci dari keunggulan kompetitif. Ya ini apa? Tenaga kerjanya, sumber daya manusianya. Ya. Sehingga dengan kondisi itu, maka kalau ketika kita ngomong perencanaan tenaga kerja, ketika kita ngomong perencanaan tenaga kerja, tidak lagi kita bisa memandang bahwa perencanaan tenaga kerja itu dari sudut pandang yang sempit. Ya. Karena tenaga kerja ini ternyata menjadi kunci keunggulan kompetitif, maka sudut pandang menilai, mengevaluasi, merekrut, merencanakan, itu harus dengan suatu sudut pandang yang menyeluruh dan terintegrasi dengan baik. Sehingga beberapa para ahli mendefinisikan perencanaan tenaga kerja, salah satu contoh J. Steiner, dia mendefinisikan tentang perencanaan SDM atau tenaga kerja itu adalah merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi di dalam mencapai tujuannya. Ya kan? Jadi keberhasilan capaian tujuan satu organisasi atau perusahaan itu tergantung dari kemampuan daripada organisasi, dia merencanakan SDM-nya dengan baik, dia menentukan SDM-nya dengan baik, dia mengevaluasi SDM-nya dengan baik untuk mencapai tujuannya. Dan ini sangat terkait dengan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai visi misinya, visi misi tujuan dan sasarannya, dan berdasarkan strategi untuk pencapaian visi misi tujuan itu di breakdown ke dalam strategi perencanaan SDM-nya untuk menentukan SDM yang inline dengan kebutuhan strategi yang telah ditentukan oleh perusahaan tadi. Nah, definisi yang lain, para ahli yang lain, Graham dan Bennett juga mengatakan bahwa ketika kita ngomong tentang perencanaan tenaga kerja, ini berarti di dalamnya kita bicara tentang bagaimana kita mampu memproyeksikan seberapa banyak jumlah karyawan yang kita butuhkan. Dan ragam macamnya, ini mengenai ragam macam ini kualifikasinya, kompetensinya, pendidikannya, kemudian sikap dan lain-lainnya, itu yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Jadi ketika sebuah organisasi dia mampu meramalkan 10 tahun ke depan akan terjadi seperti apa, 10 tahun ke depan dia harus bagaimana, 20 tahun ke depan dia harus bagaimana. Kemudian itu ditarik ke dalam satu rencana strategi organisasi, kemudian itu di breakdown ke dalam rencana strategi SDM-nya, personalianya atau tenaga kerjanya, maka jika itu dilakukan dengan baik, perusahaan itu akan memiliki satu keunggulan kompetitif dan dia sustain. Dan dia akan menjadi leader, pemenang. Ya. Jadi, ketika kita ngomong perencanaan tenaga kerja, maka sebetulnya perencanaan tenaga kerja ini inline dengan kepentingan bisnis, perencanaan bisnis. Maka ini yang perlu saya tekankan ya. Sudah keluar peraturan menteri tentang capture area wilayah di mana kompetensi sumber daya manusia itu menjadi requirement untuk kebutuhan satu industri atau perusahaan. Nah, di capture di dalam area ruang lingkup kompetensi di bidang SDM itu salah satunya adalah SDM harus mengerti, memahami tentang strategi bisnis perusahaan. Jadi nanti kalau Anda melamar kerja dan Anda melamar di Departemen SDM, maka ini sudah menjadi salah satu requirement. Ketika Anda tidak memahami bagaimana strategi bisnis perusahaan, konsep ke depan perusahaan ini seperti apa,
dan bagaimana dan kemudian Anda akan menempatkan posisi sebagai tenaga kerja itu mendukung strategi perusahaan yang di mana, maka kalau Anda tidak memahami itu, jangan harap Anda bisa akan terserap di industri yang sekarang. Karena itu menjadi satu requirement utama ya, sebagai salah satu komponen di dalam bidang kompetensi SDM. Ya. Nah, berangkat dari strategi bisnis itu, kemudian disusunnya yang namanya strategi perencanaan SDM. Ya. Jadi, ketika perusahaan sudah menetapkan strategi pencapaian untuk mencapai tujuan dan sasarannya, kemudian harus di-breakdown untuk mencapai tujuan dan sasaran ini dibutuhkan SDM dengan requirement yang seperti apa. Kualifikasinya harus bagaimana, kompetensinya harus seperti apa, attitude-nya harus seperti apa. Ya kan? Kemudian sikap dan keterampilan yang terkait dengan, bahkan kalau Anda baca di buku, di beberapa riset yang saya lakukan, ini cukup menarik hasilnya. Ya. Ternyata ketika di mapping seorang SDM itu, ini kebetulan ketika saya mengajar di salah satu program pascasarjana itu ada salah satu mahasiswa saya yang menjadi Chief Financial Officer. Jadi dia menjadi direktur keuangan daripada perusahaan. Perusahaan ini perusahaan multinasional cukup besar. Tapi ketika kemudian dia mengambil tesisnya, dia tidak mau mengambil di bidang keuangan. Tapi dia minta saya membimbing dia untuk meneliti tentang SDM kaitannya dengan mapping identifikasi SDM, identifikasi seorang tenaga kerja dengan keputusan-keputusan yang akan diambilnya dengan kinerja-kinerja yang akan diperolehnya. Ternyata hasilnya cukup menyenangkan. Jadi ternyata karakter keluarga, teman dekat, kemudian hobi, kemudian kebiasaan yang menjadi passion-nya dia, kesenangannya dia, itu amat sangat berpengaruh nanti dengan produktivitasnya dia. Nah, ini menjadi penting, berarti mapping SDM itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, nanti kalau sempat, karena saya kebetulan juga salah satu sertifikat NLP ya, Neuro Language Programming di bidang business coach, pelatih bisnis. Jadi di dalam konsep pengelolaan bisnis itu, ketika kita misalnya mendapatkan satu SDM unggul, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan sebuah metaprogramming dan melakukan cloning terhadap SDM yang unggul tadi itu, kemudian di-cloning untuk diciptakan di level bawahnya. Nah, makanya nanti timbul yang namanya agent of change dan lain-lain. Nah, sehingga kalau seperti itu, maka tujuan perencanaan tenaga kerja itu adalah bagaimana nanti ketika perusahaan melakukan perencanaan tenaga kerja itu, dia dapat menentukan, mengelola keberadaan tenaga kerjanya itu seefektif dan seefisien mungkin. Ya, makanya kita tahu bahwa sekarang Google itu berapa jumlah tenaga kerjanya, kan sedikit. Jadi nanti berdasarkan analisis value chain biasanya kemudian dibagi activity-nya, ya kan? Nah, kemudian ditentukan mana yang menjadi aktivitas utama dan mana yang menjadi aktivitas pendukung dan yang mana ya yang menjadi core bisnis perusahaan dan core kompetensi perusahaan, dan itulah yang kemudian dipenuhi pada SDM utamanya, sehingga perusahaan bisa men-trigger itu, menggerakkan itu supaya dia nantinya bisa mencapai pengelolaan tenaga kerja yang seefektif dan seefisien mungkin. Sehingga kalau seperti itu maka dibutuhkan informasi ya. Jadi nanti kalau Anda melakukan sebuah aktivitas perencanaan tenaga kerja, maka aktivitas perencanaan tenaga kerja Anda itu harus mampu menampilkan sebuah informasi di mana di dalamnya itu sudah kebaca apa tersampaikan apa yang menjadi kebutuhan perusahaan 5, 10, 20 tahun ke depan. Kemudian untuk kebutuhan tersebut kualifikasi apa yang harus dipenuhi. Nah, kalau ini sudah bagus di dalam perencanaan tenaga kerja, maka ini akan membantu bagian Departemen SDM untuk melakukan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan dengan baik. Ya. Ini akan terbantu. Ya. Jadi
ini menjadi kata kunci. Makanya kalau kemudian ada yang menyampaikan, Bapak itu perusahaan kok susah ya sekali melakukan rekrutmen dengan baik. Kok seleksinya juga nggak pas, penempatan, pemeliharaan, pengembangan karyawannya juga nggak pas, kesejahteraan karyawan nggak pas. Yang perlu disalahkan karena perencanaan tenaga kerja yang telah dibuat tidak pas atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi ini perencanaan tenaga kerja ini menjadi satu kondisi baseline atau basic pada Departemen SDM untuk membangun dan memastikan memperoleh tenaga kerja yang baik dan untuk memastikan produktivitas tenaga kerjanya tinggi. Nah, terus di mana tempatnya perencanaan tenaga kerja ketika kita bicara pada the big process pada human resource management? Ya, jadi perencanaan tenaga kerja menjadi basic ini. Ya, ketika human resource planning kemudian sudah ditentukan, dilakukan, Anda bisa menetapkan kebutuhannya seperti apa, kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Nah, kalau itu jelas, maka Anda bisa melakukan yang namanya rekrutmen dan rekrutmen. Karena ketika kita bicara tentang perencanaan tenaga kerja, pasti ada yang kualifikasi atau kebutuhan-kebutuhan baru yang kemudian kita harus menentukan kualifikasi baru dan kita harus merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan kualifikasi baru tersebut. Demikian pula juga dengan adanya perencanaan Anda tadi kebutuhan berubah, pasti juga akan menyebabkan kondisi existing SDM yang ada di perusahaan ini perlu dievaluasi. Ada talent-talent, ada SDM-SDM yang mungkin sudah tidak inline lagi dengan kebutuhan perusahaan, sehingga harus perlu dilakukan yang namanya recruitment. Jadi pemutusan hubungan kerja, ya itu pasti. Jadi kalau ada rekrut, ada masuk, pasti ada yang dikeluarin. Nah harus seperti itu. Itu namanya balancing. Nah, itu yang menjadi apa yang harus menjadi satu paradigma baru. Sehingga apa? Perusahaan bisa berjalan dengan efisien. Ya, tidak bisa lagi kemudian kita dalam tataran perencanaan tenaga kerja kemudian kita bicara, waduh ini kasihan karyawan-karyawan lama, ya meskipun dia tidak inline kemudian dipas-paskan, dicari-carikan jobnya yang inline. Nah ini kebanyakan di Indonesia dengan seperti ini. Itu yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Kalau di luar negeri tidak. Nah, bagaimana kemudian mengatasi dan menanganinya? Ya, at cost. Makanya perusahaan harus punya yang namanya dana CSR. CSR itu tidak hanya terkait dengan pihak lingkungan eksternal, tapi juga internal di dalam. Nah, harus menyiapkan karyawan-karyawan yang mau dilakukan rekrutmen tadi, yang mau dilakukan yang dia termasuk yang kena demosi atau yang terkena pemutusan karena sudah tidak inline dengan kebutuhan perusahaan, ya itu kemudian harus dilakukan evaluasi. Jadi kalau kita lihat pada the big process human resource management, human resource planning atau perencanaan tenaga kerja ini menjadi satu basic atau menjadi baseline yang menentukan keberhasilan daripada proses human resource management. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ya, sehingga proses perencanaan tenaga kerja ini kalau kita bicara tentang proses perencanaan kerja ada dua aktivitas utama yang ada. Jadi yang pertama adalah proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, dan yang kedua adalah proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa yang mendatang. Nah, di tahap pertama untuk memenuhi kebutuhan saat ini berarti yang dilakukan adalah menutup kekurangan tenaga kerja yang ada baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian yang kedua, itu sudah diramalkan 10 tahun, 20 tahun ke depan akan ada perubahan permintaan masyarakat, perubahan demand, perubahan supply dan lain sebagainya. Itu kemudian menuntut adanya perubahan komposisi tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Ini berdasarkan forecasting. Sehingga kalau kita bicara itu, maka sebetulnya kata kunci dari keberadaan tenaga kerja itu dia harus memiliki kualitas dan inovasi. Nah, kualitas dan inovasi tersebut itu dia berada di mana? Karena kualitas dan inovasi ini akan menentukan keberhasilan daripada sebuah perusahaan karena dia
memegang peran kunci di dalam input dan proses dan output. Kalau inputnya baik, akan menjamin prosesnya baik, akan menjamin outputnya juga baik. Kalau inputnya tenaga kita yang kita rekrut itu adalah dia memiliki inovasi yang baik, dia seorang inovator, maka prosesnya akan menciptakan sebuah proses kerja yang inovatif dan outputnya akan menghasilkan hasil-hasil yang membuat perusahaan memiliki keterbaruan dan menjadikan perusahaan leading memiliki keunggulan kompetitif karena dia inovatif. Ya. Dan inilah yang menjamin kemudian adanya produktivitas tenaga kerja, efisiensi tenaga kerja baik dari sisi internal maupun eksternal. Nah, sekarang bagaimana kaitannya pengaruh perencanaan bisnis terhadap perencanaan tenaga kerja? Jadi kita lihat di sini ada proses perencanaan bisnis. Ya, jadi proses perencanaan bisnis ini ada renstra jangka panjang, kemudian renstra jangka menengah, dan rencana operasional, kemudian ada anggaran. Ya. Nah, kaitannya dengan proses perencanaan SDM bagaimana? Jadi ketika perusahaan menyusun renstra jangka panjang, salah satu contoh, misalkan Indonesia, salah satu contoh misalkan perusahaan otomotif, itu tren ke depan perusahaan otomotif itu larinya nanti sudah tidak lagi menggunakan energi berbasis bahan bakar, tapi sudah menggunakan energi alternatif, ya, bisa listrik, bisa energi yang berbasis dengan alam itu bisa matahari, bisa udara, ya, bisa gravitasi. Ya. Nyata gravitasi itu ada satu penelitian nanti ke depan itu nanti orang akan memanfaatkan energi gravitasi bumi sebagai motor penggerak. Jadi itu bisa nanti otomotif itu berbasis gravitasi, itu bisa ke depan itu nanti seperti itu. Misalkan, nah itu kemudian diturunkan menjadi satu analisis isu kebutuhan bisnis sekarang. Itu akan terjadi kapan? Misalnya sekarang listrik sudah, Tesla sudah ada di Indonesia, sehingga sekarang banyak berbondong-bondong perusahaan-perusahaan otomotif besar seperti Toyota, Mitsubishi, Nissan sudah memproduksi mobil-mobil listrik, ya, yang berbasis energi listrik. Ya. Kemudian ini kemudian berdasarkan rencana strategik itu diturunkan menjadi sebuah analisis isu itu diturunkan dan menjadi sebuah kebutuhan bisnis, dan kemudian kita melakukan sebuah analisis lingkungan internal, kita lihat sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya keuangan, SDM, ya, kemudian sumber daya aset, baik itu yang terkait dengan faktor eksternal, yang terkait dengan opportunity yang bisa kita peroleh, kebijakan-kebijakan pemerintah, perubahan-perubahan kebijakan perdagangan dunia, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan itu kemudian kita breakdown menjadi analisis penyediaan. Nah, supply yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan bisnis tersebut itu, sumber daya internal kita atau SDM kita existing itu apakah bisa memenuhi? Kalau bisa, mungkin sudah mulai kita berpikir tentang bagaimana kita melakukan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan supaya nanti 5 tahun ke depan dia sudah memenuhi requirement daripada kebutuhan bisnis. Kalau tidak ada, berarti mulai kita planningkan untuk melakukan rekrutmen dari pihak eksternal. Nah, kita cari sumber-sumber daya eksternal mana yang kira-kira relevan dengan kebutuhan bisnis dan tenaga kerja tersebut. Dan itu kita juga analisis juga implikasinya terhadap manajemen, ya, salah satunya contoh tadi PHK, kemudian akan adanya pengurangan tenaga kerja, perubahan desain organisasi, struktur organisasi, perubahan kewenangan, dan lain-lain. Ya. Kemudian itu bergerak ke sini, yaitu perkiraan keperluan. Lah ini dasarnya berdasarkan rencana operasional, berdasarkan renstra itu kan diturunkan, kemudian menjadi rencana operasional, jangka pendek, jangka menengah, 1 tahunan. Lah berdasarkan itu kemudian diturunkan menjadi perkiraan keperluan. Nah, ini nanti akan ada penjenjangan staf ketika berubah. Oh, ini komposisinya, kualifikasinya, chief yang ada sekarang ini bisa kita naikkan jadi manajer. Kemudian kita butuh lagi untuk chief baru misalkan. Dan terus itu
ada desain perubahan organisasi dan jabatan, sumber daya, dan kita membuat semacam kayak networking yang terkait dengan keperluan atau kepentingan-kepentingan daripada keberadaan kebutuhan personalia yang relevan dengan rencana operasional perusahaan. Dan ini semua juga berdampak pada anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi anggaran ini akan menentukan sejauh mana wewenang lini staf. Jadi kalau ketika budget yang dimiliki oleh perusahaan terbatas, berarti rentang kendali daripada organisasi tidak bisa melebar, tapi menyempit, ya kan? Untuk mengurangi biaya-biaya tenaga kerja tadi. Berarti yang lainnya bersifat apa? Mungkin ad hoc dan lain-lain. Ya, terkait ini juga di dalamnya terkait kompensasi dan lain-lain. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan awal pada perkuliahan kita kali ini. Dan saya berharap muncul diskusi interaktif dengan para mahasiswa sekalian, karena saya ini juga tipikal seseorang yang ketika ditanya itu justru akan tereksplor apa yang pernah saya lakukan atau yang pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalankan ketika saya memimpin di salah satu departemen personalia di sebuah perusahaan. Jadi silakan, mungkin ada pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan, silakan bertanya. Yang bertanya ini juga menjadi salah satu penilaian ya. Apa penjelasan saya kurang apa? Kurang dimengerti karena mungkin saya terlalu cepat atau bagaimana? Mbak Rizky, ada pertanyaan? Silakan bertanya, para mahasiswa sekalian. Salah satu penilaian evaluasi saya kan salah satunya tes lisan ya. Tes lisan ini ya dari pertanyaan yang Anda berikan kepada saya itu jadi poin penting. Jadi poin untuk penilaian Anda juga. Silakan. Mas Daniel mungkin mau mulai. Ada pertanyaan para mahasiswa? Mekanismenya biasanya kalau ini kan sudah semester 5 ya. Sebelumnya ketika online biasanya kalau dosen mengajar bagaimana? Menyampaikan dulu kemudian tanya jawab atau bagaimana? Mas Daniel? Biasanya kalau kita Zoom gini diskusinya di ini Pak. Kayak ada diskusi di e-learning gitu Pak. Oh, di e-learning. Jadi kita dikasih pertanyaan, nanti kita nyampaikan pendapat gitu. Ketika di Zoom tidak ada diskusi? Cuma Jelasan mungkin itu. Beberapa ya ada kadang Pak. Ya berarti Mas Daniel tanya sekarang. Enggak dulu Pak. Enggak dulu? Iya. Kalau enggak saya yang tanya nanti. Di sini yang kepingin jadi manajer SDM banyak nggak? Yang ambil konsentrasi SDM ada berapa? Ini semua ambil konsentrasi SDM ya di mata kuliah ini. Silakan. Ayo masa kalah dengan tempat lain. Tempat lain kalau saya ngajar, wah pertanyaannya bertubi-tubi. Bahkan kalau nggak saya cut itu bisa sampai 3 jam. Silakan, ada pertanyaan? Ayo 1, 2 aja. Saya juga mau mengeksplor. Kalau enggak saya boleh bertanya ya. Mbak Afifah. Ya. Apa dirasa cukup jelas penjelasan saya? Mas Daniel gimana? Sebagai ketua kelas, dianggap jelas apa yang sudah saya jelaskan?
Jelas ya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Jadi kalau dirasa cukup jelas, yaitu tadi yang perlu saya ingatkan bahwa pada mata kuliah perencanaan tenaga kerja ini capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan nanti dikuasai oleh teman-teman mahasiswa, yaitu Anda mampu berkontribusi di dalam penyusunan renstra, rencana strategis, rencana operasional, dan anggaran yang terkait dengan perencanaan tenaga kerja. Ini sebetulnya kalau di perusahaan itu cukup vital peranannya. Jadi ketika saya jadi direktur SDM, ketika saya diskusi dengan bos saya itu menyampaikan kepada saya seperti ini. Sebetulnya buat saya sebagai owner itu nggak masalah. Saya harus gaji karyawan berapa itu tidak masalah. Pak sih silakan tetapkan gaji karyawan berapa. Tapi ya harus fair. Apple to apple. Keberadaan karyawan yang ada itu harus inline dengan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, saya kemudian tanya, berapa lo rasionya Bapak yang Bapak minta? Ya paling tidak 1:100 lah, atau 1:10 lah. Gitu. Ya tergantung dari keberadaan departemennya. Sehingga itu yang harus ditetapkan. Maka dari itu, pernah satu kejadian ini kisah ya. Ada satu karyawan saya bagian pembelian. Ya, dia bagian pembelian itu di PHK, dipecat oleh atasannya. Saya kebetulan direktur di holding. Ini karena saya di manufacturing. Ya. Ketika dia dipecat, kemudian dia mengajukan gugatan hubungan industrial. Nah, direktur di manufaktur itu dia tidak, direktur SDM-nya tidak, dia tidak bisa menghadapi karyawan tersebut, akhirnya diserahkan ke saya sebagai direktur personalia di holding. Yang cukup menarik ketika saya panggil dia, yang itu membuat kenapa direktur di unit tadi itu dia tidak bisa menghadapi karyawan tersebut, bagian procurement atau bagian pembelian. Karena dia bekerja, itu dia sudah menempatkan dirinya sebagai aset, human capital. Ya. Jadi ketika dia masuk di bagian pembelian, dia sudah melakukan sebuah audit untuk menciptakan baseline, sehingga dia nanti bisa mengukur keberadaannya dia itu memberikan kontribusi sebesar apa terhadap perusahaan. Menarik itu. Jadi dia ternyata punya laporan bahwa ketika dia masuk, bagian pembelian, khususnya pembelian bahan baku itu, selama ini budgetnya, anggarannya sebesar 1 miliar, katakanlah ya. 1 miliar, dan itu menghasilkan pembelian, misalkan bahan baku yang diperoleh dengan biaya 1 miliar itu, bahan bakunya itu adalah katakanlah 20 ton. Misalnya. Nah, ketika dia hadir, dia bisa melakukan yang namanya efisiensi di dalam biaya pembelian bahan baku tadi itu. Yang mestinya 1 miliar, dia bisa cuman beli dengan harga 750. Berarti keberadaannya dia membuat perusahaan punya nilai tambah 250 juta per bulan. Gaji yang diberikan ke dia itu cuma 2 juta. Nah, dia ukur itu. Nilai produktivitas saya, Pak, saya menciptakan efisiensi 250 juta. Dan saya hanya dibayar 2 juta. Cuman berapa persennya nih, Pak? 0 sekian persen. Kemudian tambah sebab saya di PHK. Ya saya gugat ini, Pak. Saya karyawan produktif, saya menghasilkan, kemudian saya di PHK.
Apa kesalahan saya? Nah, itu akhirnya menarik ya. Hanya saya hitung, saya kemudian diskusi dengan beberapa kawan di Disnaker dan lain sebagainya, dan secara bargaining position memang karyawan saya tadi itu dia memiliki bargaining position yang bagus. Akhirnya apa? Ya akhirnya mau tidak mau, karena putusan hubungan kerjanya ini tidak ada karena kita tidak bisa menunjukkan satu produktivitasnya dia jelek atau dia melanggar aturan dan sebagainya. Kita sebagai perusahaan harus memberikan kompensasi atas produktivitasnya dia yang tinggi tadi. Menarik, makanya ketika Anda memahami perencanaan tenaga kerja ini tidak hanya berfungsi untuk organisasi atau perusahaan, berfungsi untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda bekerja, Anda tempatkan Anda sebagai human capital. Anda ukur kapabilitas Anda, produktivitas Anda. Sehingga suatu saat ketika itu, maka akan ada pengadilan hubungan industrial. Dan hubungan industrial ini sudah masuk skema kompetensi yang sudah disahkan oleh undang-undang di negara Republik Indonesia ini melalui BNSP. Dan ini salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seseorang yang menyatakan dia kompetensi di bidang SDM. Dan hubungan industrial ini tidak linier. Maksudnya gini, tidak harus orang SDM. Ya. Bahkan semua bidang itu ketika dia memiliki sertifikasi kompetensi di bidang hubungan industrial, itu nanti dia akan bisa memediasi dirinya sendiri ketika dia mengalami perselisihan kaitannya dengan tenaga kerja di Disnaker, dan itu masuk di dalam ranah hubungan industrial. Jadi itu ya, para mahasiswa sekalian, sebagai tambahan. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Tidak ada? Mas Daniel, kira-kira cukup? Cukup ya, Mas Daniel? Cukup, Pak. Tapi boleh minta ininya, Pak, untuk materinya, biar bisa kami pelajari lagi. Oh, siap. Kan ditampilkan di e-learning nanti. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang bertanya? Saya Pak izin bertanya. Oh, silakan. Oh Pak iya. Amalia. Silakan. Jadi Pak Amalia. itu Pak yang tadi katanya kan bagian pembelian itu tadi itu alasannya kenapa awalnya kok tiba-tiba ada pemutusan hubungan kerja itu kenapa? Ya kan kadang kan kalau misalkan bos alasannya ya sebetulnya ya karena saya tidak menyebutkan nama perusahaannya ya, saya alasannya karena dia mampu mengungkap kebobrokan yang ada di dalam manajemen procurement di perusahaan itu. Ya salah satu contoh misalkan kenapa sekarang Anda tahu dulu Sampurna ditutup itu ya tidak semata-mata dijual, itu tidak semata-mata sebetulnya karena alasan kepentingan bisnis, tapi di situ juga ada alasan-alasan yang bersifat family atau manajerial. Nah, itu. Kan itu tergantung, kalau masalah alasan itu memang owner itu berhak memutus hubungan kerja, ya kan, meskipun tanpa alasan, tapi owner wajib membayar kompensasi terhadap PHK yang ada. Makanya Anda harus hati-hati. Nah, kalau Anda tidak punya database seperti mantan karyawan saya yang saya dulu pernah bekerja sebagai direktur SDM itu, kalau Anda tidak punya database yang kuat, ya Anda tidak bisa menggugat di dalam hubungan industrial. Makanya perencanaan tenaga kerja ini sebetulnya tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan dalam arti secara keseluruhan, tapi Anda individu sebagai tenaga kerja itu juga bisa mengambil benefit ketika Anda mengalami perselisihan-perselisihan yang terkait dengan hubungan industrial tadi. Jadi kalau ditanya alasannya, ya itu alasan klasik lah. Tapi apapun alasannya, itu memang owner itu berhak untuk memecat SDM dengan catatan kompensasinya dipenuhi. Tapi kalau kompensasi yang wajib menurut undang-undang ini kan terkait dengan hak-hak yang harus diberikan. Contohnya misalkan pesangon dan lain sebagainya. Tapi kalau yang terkait dengan itu tadi, yang kinerja atau bonus, itu memang
menjadi hal yang bersifat khusus, klausul khusus. Dan itu menang. Karyawan saya itu menang. Lumayan dia dapat kompensasi kalau nggak salah sekitar 100 juta pada saat itu. Ya, Mbak Amalia, jelas? Iya Pak, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Oke. Kalau nggak ada Pak, pertanyaan, ya. Mbak Belinda, silakan. Itu Pak, kan di pabrik kan ya bagian produksi itu kan ada yang gajinya kan beda-beda. Nah, itu tuh yang membagi gaji itu bagian SDM atau keuangan, Pak? Ini yang memberikan gaji, yang membagi atau yang menentukan, gajinya. Menentukan. Nah, makanya kan gaji itu tadi kan ada hubungan yang inline antara Departemen Keuangan dengan Departemen SDM. Departemen Keuangan terkait dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan. Makanya kan tadi saya ngomong, bos saya ketika ngomong, aku nggak masalah. Mau gajinya berapa nggak masalah. Tapi produktivitasnya, revenue yang diperoleh dari keberadaan SDM yang ada itu juga harus apple to apple signifikan. Gitu. Jadi dasar penentuan gaji itu ya Pak, biasanya perusahaan itu pada umumnya di Indonesia, kalau kaitannya dengan karyawan produksi ya ukurannya biasanya ya UMR gitu ya. Dasarnya UMR. Tapi kemudian kadang-kadang perusahaan dengan dalih kemampuan perusahaan bisa menggaji baru seperti ini. Nah, itu juga kadang-kadang menang juga di dalam klausul hubungan industrial. Daripada perusahaan tutup, misalnya begitu. Jadi penetapan gaji itu di slide juga sebetulnya sudah akan saya jelaskan nanti pada periode yang kedua mungkin ya, pertemuan yang kedua atau ketiga. Jadi ada yang berdasarkan indeks, ada yang berdasarkan rasio, ada yang berdasarkan kinerja dan lain-lain. Jadi gaji itu muaranya adalah masuk pada budget ya, budget biaya operasional perusahaan. Itu juga tergantung dari berapa persen perusahaan menetapkan profitabilitasnya, komponen profitabilitasnya. Karena semakin besar komponen profitabilitasnya juga akan berdampak pada mengurangi komponen di biaya operasional. Jadi ini saling terkait. Makanya penggajian itu masuk salah satunya sebagai salah satu unit kompetensi di bidang SDM. Nah, biasanya kalau kita ngomong dasar pengupahan, yang pertama ya undang-undang, aturan, ya kan? Kemudian hak-hak yang harus diperoleh oleh karyawan, misalkan BPJS, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan lain-lain. Itu ya Mbak. Cukup jelas? Cukup Pak, terima kasih. Mbak Melinda, sama-sama. Cukup ya, saya kira. Kalau cukup, sebelum saya akhiri, saya berdoa semoga para mahasiswa sekalian selalu sehat ya. Kemudian selalu diberikan keluasan berpikir, tetap semangat, tetap berprestasi meskipun dalam masa pandemi COVID-19, dan ingat, ini sudah masuk pada pasca pandemi COVID-19. Anda harus sudah mulai menyiapkan karena banyak perubahan talent, perubahan rekrutmen di bidang SDM, perubahan permintaan, kebutuhan, dan lain-lain. Anda harus segera berubah juga. Sesuaikan kompetensi Anda, kemampuan Anda. Dan nanti kuliah ini akan saya lanjutkan di e-learning. Di e-learning saya akan sampaikan materinya dan tugasnya, diskusinya akan saya munculkan di dalam e-learningnya Umsidah. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.